adat dan agama. Hadir pula Letjen TNI Inyoman Santiase menjabat sebagai staf khusus KSAD. Acara Dharma Santi Nasional ini turut dimeriahkan dengan berbagai pertunjukan seni dan budaya, mulai dari bondres atau lawakan khas Bali, alunan musik seruling, penampilan grup musik hingga seni tari kolosal. Dharma Santi Nasional 2026 diharapkan tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga menjadi pengingat kolektif bahwa kesatuan adalah fondasi utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan harmonis. Kegiatan ini didukung oleh pemerintah Provinsi Bali, Kementerian Pariwisata RI, Kementerian Agama RI, serta organisasi keumatan Hindu se-Indonesia. Hendra dan Angkat, Bali TV. Puncak Dharma Santi Nasional tahun 2026 sebagai penutup perayaan Nyepi Tahun Baru Saka 1948 dilaksanakan pada tanggal 17 April 2026 di Art Center Denpasar dengan mengusung tema Vasudeva Kutumbakam. Dalam kesempatan tersebut, Ketua PHDI Pusat menitipkan pesan agar Gubernur Bali Wayan Koster tetap menjaga asta bumi dan asta kosala kosali sebagai upaya membentengi jati diri serta menjaga ajaknya Pulau Bali. Dalam sambutannya pada acara Puncak Dharma Santi Nasional tersebut, Majen TNI Purnawirawan Tenaya selaku Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat mengapresiasi serangkaian Dharma Santi Nasional tahun 2026 tersebut. Wisnu Bawatenaya mengajak umat lintas agama untuk menyatukan pikiran dengan melaksanakan segala kegiatan berlandaskan ajaran Dharma atau kebenaran, kerja keras dan rasa tulus ikhlas. Selain itu, ia mengingatkan umat akan ajaran Tatwamasi dalam agama Hindu sebagai jalan menuju kesadaran atau eling yang bisa diimplementasikan dalam bentuk berpikir, berbicara, maupun bertindak setiap harinya. Tenaya juga menitipkan pesan kepada Gubernur Bali Wayan Koster yang juga hadir pada acara tersebut untuk selalu menjaga asta bumi dan asta kosala kosali Pulau Bali. Dalam acara yang juga dihadiri oleh Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Profesor Dr. Pratikno, Tenaya mengajak umat selalu mengedepankan ajaran Pancasatya untuk membentuk karakter jujur dan berintegritas, meliputi kesetiaan pada perkataan Satya Wacana, hati nurani Satya Hridaya, perbuatan Satya Laksana, berkawan atau teman Satya Mitra, dan janji Satya Semaya. Eling ring bisama, eling ring kawitan, eling sareng sementod, pura-pura kita, kelestariannya, kesakralannya kita jaga. Puri-puri kita rawat. Purana kita, sejarahnya kita pelajari. Purohita kita hormati. Kemudian para semeton guyup, raket tekak sekali sampat didi. Supaya kita betul-betul jadi kuat. Maka tiang ingin menyampaikan berpesan pada Pak Gubernur, mangda asta bumi, asta kosala kosali kita jaga. Supaya becek sekali makin betul-betul indah. Ya? Bali betul indah sehingga Bali banyak lihat, bukan banyak libur. Kalau libur dolarnya dah datang. Maka kita kerjakan dengan baik. Dumugi semoga dengan Dharma Santi ini kembali semua catur guru rupaka kita, guru pengajian kita, guru wisesa kita, tentu guru swadhyaya memberkati kita untuk menjalankan yang terbaik. Puncak Dharma Santi Nasional tahun 2026 yang dihadiri lebih dari 5.500 peserta yang datang dari berbagai bidang dan kalangan tersebut bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan, saling memaafkan, dan meningkatkan kerukunan, merefleksikan serta introspeksi diri. Juliana, Bali TV. Filosofis tumpak landap, uji ketajaman pengetahuan dan kebijaksanaan. Kami segera kembali dengan laporannya.
hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Seruput aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Sulingi pemangku peseraman tetap mengusahakan pendidikan moral. Budi pekerti suko wibawo tan kewawo dening pejah gerehe astro gerehe setri ngeten ya. Aneka dua eka dua swalaksana batara. Jadi alam niki seiseneng jagat niki sami kesusup oleh desang yang widi. Siwa bumi, ring bumi niki wenten batara niki. Sangat raga ngai mecaru kan ngidupang pertiwi di Bali buana bumi mengurip niki. Pemirsa, Hari Suci Tumpek Landep kembali dimaknai tidak sekedar sebagai tradisi ritual, melainkan sebagai momentum refleksi spiritual dan intelektual bagi umat Hindu. Budayawan Kota Denpasar, Igede Anom Ranwar menjelaskan bahwa tumpek merupakan bentuk periodisasi atau peralihan waktu dalam sistem kalender Pali. Tumpek terjadi pada pertemuan seni secara kliwon, yakni akhir dari siklus Saptawara dan Pancawara, yang kemudian beralih menuju Rediti Umanis sebagai awal siklus baru. Dalam perspektif teologi, peralihan ini tidak hanya bersifat kalenderis, tapi juga mengandung dinamika energi atau frekuensi alam semesta. Dalam teori periodisasi teologi, terdapat frekuensi gelombang suara yang bisa bersifat negatif. Untuk menetralisirnya, digunakan harmoni suara seperti puja, mantra, kidung, tabuh, gamelan, hingga bunyi genta. Alunan suara-suara sakral tersebut diyakini mampu mengharmoniskan kembali keseimbangan energi alam dan manusia. Nah, ketika kita memiliki pengetahuan awalnya hanya sebagai perisai dalam kehidupan, dan kemudian juga bisa diujikan bagaimana sih kekuatan pengetahuan itu dalam kehidupan ini, fungsi pengetahuan itu dalam kehidupan ini. Nah, kecerdasan seseorang, kemampuan seseorang dalam menyikapi sesuatu permasalahan, bijaksana, etis, dan logis, inilah sebagai bentuk, sebagai realisasi dari sebuah pengetahuan yang kita miliki, yang sering kita sebut dengan cakap, cerdas, dan tajam. Kalau kita mengacu kepada cerita Mahabharata atau sosok tokoh Pancapanawa, siapa yang menjadi yang paling lihai, paling cerdas, paling cekatan, yaitu Arjuna. Pengetahuan yang dimiliki sangat banyak, maka Arjuna itu menjadi orang yang cerdas, bijaksana, cekatan, dan lihai. Inilah makanya Arjuna mempunyai senjata yang dianugerahi oleh Siwa, yaitu Cadu Sakti. Ya, 4 kekuatan, Prabu Sakti, Wibu Sakti, Jnana Sakti, Kriya Sakti. Nah, inilah semua ini merupakan hal-hal yang kita dapati dari menekuni sebuah ilmu pengetahuan yang melalui proses penurunan ego dan membangkitkan ketekunan konsekuensi diri dalam menekuni sebuah pengetahuan. Nah, ketika ini ditekuni, kembali kecerdasan ini bagaikan semurai, bagaikan pisau yang sangat tajam. Inilah yang disebut tumpak landep. Lebih lanjut, ia mengaitkan tumpak landep dengan hari-hari suci seperti Hari Saraswati dan Hari Pagerwesi, yang sama-sama menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan keteguhan spiritual. Tumpak landep menurutnya menjadi bentuk uji kelayakan terhadap pengetahuan yang dimiliki seseorang. Landep berarti tajam. Ketajaman ini bukan hanya secara fisik,
tetapi juga mencerminkan kecerdasan dan kebijaksanaan dalam berpikir serta bertindak. Ia juga menjelaskan tradisi penyucian keris yang dominan dilakukan saat tumpak landep. Keris dimaknai sebagai simbol purusa atau kekuatan maskulin yang identik dengan kesatria atau pemimpin. Seorang pemimpin dituntut memiliki ketajaman intelektual dalam menghadapi berbagai aspek kehidupan seperti teknologi, sastra, pemerintahan, hingga ekonomi. Tumpak landep bukan sekedar ritual formalitas. Di baliknya ada tuntutan untuk menggali makna teologis agar manusia menjadi lebih cerdas dan bijaksana dalam menyikapi persoalan hidup. Guru Anom menekankan bahwa perayaan tumpak landep merupakan wujud syukur umat Hindu kepada Sang Hyang Pasupati, manifestasi dari ide Sang Hyang Widiwasa. Pasupati sendiri dimaknai sebagai raja kekuatan, yakni sumber kekuatan utama dalam eksistensi pengetahuan dan kehidupan manusia. Dengan demikian, tumpak landep menjadi pengingat penting agar manusia senantiasa mengasah ketajaman pikiran dan kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan modern. Hendra, Bali TV. Kami hadirkan informasi pendidikan. Pemirsa, Universitas Udayana kembali meluluskan 1055 wisudawan dalam wisuda ke-175 yang digelar di Auditorium Widya Sabha Kampus Unut Jimbaran, Sabtu pagi 18 April 2026. Para lulusan ini diharapkan siap bersaing di tingkat global. Universitas Udayana menggelar upacara wisuda ke-175 sebagai rangkaian akhir proses pendidikan formal yang dinantikan mahasiswa dan keluarga. Wakil Rektor Bidang Akademik Profesor Insinyur Inengah Sujaya dalam laporannya menyampaikan jumlah wisudawan yang dilepas pada periode ini sebanyak 1.055 orang, berasal dari berbagai jenjang pendidikan mulai dari diploma hingga doktor. Dengan penambahan tersebut, total alumni Universitas Udayana sejak berdiri kini mencapai 135.929 orang. Para wisudawan berasal dari berbagai fakultas, diantaranya Fakultas Ilmu Budaya, Kedokteran, Peternakan, Hukum, Teknik, Pertanian, Ekonomi dan Bisnis, MIPA, Kedokteran Hewan, Teknologi Pertanian, Pariwisata, Ilmu Sosial dan Politik, Kelautan dan Perikanan hingga program Pasca Sarjana. Rektor Universitas Udayana Profesor Insinyur I. Ketut Sudarsana menyatakan wisuda merupakan tahapan akhir dari proses akademik mahasiswa sebelum terjun ke masyarakat. Ia berharap para lulusan mampu mengamalkan ilmu pengetahuan serta menjaga nama baik alma mater. Selain itu, wisuda kali ini menjadi istimewa karena jumlah wisudawan yang melampaui 1.000 orang, sekaligus menjadi wisuda kedua di tahun 2026. Kedepan pelaksanaan wisuda diperkirakan akan menyesuaikan dengan aktivitas pembangunan kampus yang tengah berlangsung. Universitas Udayana juga terus mendorong peningkatan daya saing global lulusan melalui program studi berakreditasi internasional serta penguatan rekognisi di berbagai negara. Hal ini menjadi modal penting agar lulusan mampu bersaing di kancah internasional. Kita bisa melihat bahwa lulusan Universitas Udayana itu memiliki persaingan global dengan melihat dari serapan dari tracer studi yang kita miliki, begitu juga dengan rekognisi yang sudah dimiliki oleh prodi-prodi yang berakreditasi internasional. Dengan akreditasi internasional ini secara otomatis lulusan kita bisa diakui oleh negara-negara yang merekognisi lembaga akreditasi tersebut. Sehingga persaingan global terus kita tingkatkan dan itulah menjadi target kami di Universitas Udayana. Bagaimana Universitas Udayana bisa menghasilkan lulusan yang mampu berdaya saing di tingkat internasional. Dan kalau dari sisi pengetahuan dan kemampuan, saya yakin bahwa semua prodi memiliki keunikan dan keunggulan masing-masing. Dengan bekal kompetensi dan pengakuan internasional, Universitas Udayana optimistis para lulusannya mampu berkontribusi dan bersaing di dunia kerja global. Indrawan, Bali TV. Universitas Mas Saraswati Denpasar melaksanakan wisuda periode ke-71 dengan mewisuda 1.436 lulusan sarjana dan magister di Nusa Dua Badung, Jumat 17 April 2026. Rektor Unmas Denpasar Profesor I. Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa menegaskan,
Unmas kini fokus pada peningkatan sarpras dan mutu dosen guna menghasilkan outcomes atau luaran berkualitas dan teruji di dunia kerja. Rektor Unmas Denpasar Profesor I Ketut Sukowati Lanang Putra Perbawo didampingi Wakil Rektor Profesor Ketut Witnyana, Dr. Gede Cahyadi Putra dan Profesor I Gusti Agung Sri Rua Jayantini menyampaikan Unmas Denpasar mewisuda 1.436 sarjana dan magister. Kini Unmas fokus pada peningkatan sarpras dan mutu dosen guna menghasilkan outcome berkualitas dan teruji di dunia kerja. Hal yang membanggakan rektor baru ini adalah 93% lulusannya menyelesaikan studi tepat waktu. Bahkan mereka kini disiapkan jadi SDM Bali yang go global dan digital. Semua prodi diberi program penguatan kompetensi menghadapi go global dan digital, seperti soal penerapan AI, marketing, dan lainnya, sehingga sistem pembelajaran tata kelola akademik dan layanan berorientasi pada peningkatan mutu lulusan. Profesor Lanang Perbawo juga meminta jadilah lulusan yang teruji di lapangan alias outcomes yang berhasil, berguna bagi diri, keluarga, dan masyarakat. Kemudian mereka melanjutkan studi lebih tinggi di satu atap karena di Unmas semua jurusan tersedia baik vokasi, profesi, sarjana, hingga magister. Bahkan di depan ribuan orang tua wisudawan, dia mengatakan Unmas Denpasar sesuai motonya, jaya dan jaya baik dari segi akademik dan non-akademik, kuncinya terapkan budaya yang telah ditanamkan di kampus, yakni mengedepankan integritas, kecerdasan, optimisme, kreativitas, inovasi, dan kedisiplinan, sekaligus memiliki kemampuan untuk berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan di dunia kerja, sekaligus mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Rektor juga menyerahkan penghargaan bagi lulusan berprestasi. Profesor Lanang Perbawo juga memaparkan Unmas Denpasar merupakan PTS pertama di Bali dan NTB yang meraih peringkat akreditasi unggul untuk akreditasi perguruan tinggi. Kini 12 prodinya mendapat peringkat unggul dan 18 prodi baik sekali dan baik. Ini membuat Unmas 5 tahun berturut-turut memperoleh penghargaan terbanyak dalam ajang LL Dikti Award. Unmas termasuk dalam klaster utama bersama dengan PTN dan PTS yang berkualitas di Indonesia, menempati peringkat ke-89 dari kurang lebih 4.416 PTN dan PTS di seluruh Indonesia. Sejalan dengan Renstra 2026, Unmas Denpasar sedang meningkatkan kualifikasi pendidikan dosen ke jenjang S3. Kini Unmas memiliki 154 dosen berkualifikasi S3, 70 sedang S3 dan 23 guru besar. Terima kasih atas dukungan seluruh masyarakat, para wisudawan, karena sudah mempercayai kampus kami dan semoga ke depan juga masih tetap mempercayai kampus kami. Kampus kami adalah kampus yang terakreditasi unggul dengan 30 prodi dan 9 fakultas. Semoga nanti anak-anak yang kami sudah hari ini bisa mengkontribusikan ilmu pengetahuannya kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Karena saya yakin dari lulusan kami mampu berkompetisi di manapun nanti di tempat mereka bekerja, berkontribusi, dan semoga seluruh masyarakat juga bisa mensupport, membantu dari mahasiswa-mahasiswa kami yang sudah berusaha. Kiprah Unmas sebagai kampus berdampak diakui Kepala LL Dikti Wilayah 8, I Gusti Bagus Lanang Eratodi. Unmas dengan akreditasi perguruan tinggi APT unggul fokus melahirkan SDM berkualitas unggul, karena yakin mutu menjadi kunci utama dalam memenangkan persaingan global, bangsa dan negara. Ketua Yayasan PR Saraswati Pusat Denpasar, Co Istri Sri Ramaswati meminta Unmas Denpasar jangan cepat berpuas diri dengan capaian ini, melainkan terus berinovasi guna menghadapi persaingan go global dan digital yang menuntut kemampuan lebih. Yana dan Edi, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi sampah organik boleh ke TPA Suwung. Pengawasan dan pemilahan tetap dilakukan sesuai jenisnya.
Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Puniki kemarjang disampun aneka alit nek kulit. Metapang kalem bos, mepandes dikawin sangi mesin drama. Antar Ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen mencangin purikau wenten taler 6 TPS tani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, meski TPA Suwung kembali diizinkan menerima sampah organik, pemerintah Kabupaten Badung tetap menginstruksikan masyarakat dan pelaku usaha untuk melakukan pemilahan sampah sesuai jenisnya. Pemkab juga melakukan pengawasan berkolaborasi dengan Satgas Desa untuk mengantisipasi adanya sampah liar. Hal ini diungkapkan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Badung, Made Rai Warastuti, saat kegiatan Kurve Jumat pagi. Lebih lanjut, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Badung, Made Rai Warastuti, menyatakan Badung sebagai pusat perekonomian dan pariwisata menghasilkan sampah sekitar 800 ton per hari. Lebih dari 60% sampah merupakan organik. Namun rendahnya kesadaran dalam pemilahan menyebabkan sampah tercampur dan memperberat beban di TPA yang saat ini telah melebihi kapasitas. Meski kebijakan sampah organik diperbolehkan dibuang ke TPA Suwung dengan pembatasan 2 kali dalam seminggu, Pemkab tetap menginstruksikan bagi masyarakat dan pelaku usaha melakukan pemilahan sampah di tingkat sumber. Selain pengawasan terhadap masih adanya sampah dan TPS secara liar di lahan kosong, pihaknya telah berkolaborasi dengan Satgas Desa untuk melakukan pemantauan. Jika ditemukan timbulan sampah yang tinggi, petugas telah dibekali kewenangan memberikan sanksi bagi pelanggar. Itu karena kita melihat potensi volume sampahnya. Apabila nanti ada pelanggaran, itu sudah kita bekali petugas-petugas atau peserta Kurve ini dengan 1 sanksi atau surat teguran, kemudian 2 kita bekali dengan surat pernyataan. Nah, itu sanksi itu ada batas waktunya, Pak, 14 hari. Apabila tidak melaksanakan sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam surat pernyataan, nah itu nanti akan kita proses ke berikutnya. Sejak diberlakukan pengolahan sampah berbasis sumber, kesadaran masyarakat Badung dalam pengolahan sampah mulai meningkat. Upaya ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap TPA dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Winata dan Angkat Wirawan, Bali TV. Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faizal Nurofik menekankan pentingnya penegakan perda bagi warga yang membuang sampah sembarangan. Hal ini terkait banyaknya warga yang membuang dan membakar sampah sembarangan belakangan ini. Hal tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup ketika meninjau TPST Ketelangu dan Pasar Timur pada Jumat 17 April 2026. Menteri LH mendorong Pemda untuk menegakkan perda dengan sanksi tipiring bagi warga yang kedapatan membuang atau membakar sampah sembarangan. Senada dengan Menteri LH dan untuk mendukung pemerintah Kota Denpasar dalam pengelolaan sampah dan mencegah warga membuang sampah sembarangan, Majelis Desa Adat MDA Kota Denpasar mendorong Desa Adat di Denpasar untuk mengimplementasikan pararem atau aturan adat khusus terkait pengelolaan sampah dari sumber yang telah dibuat dari tahun 2021.
Menurut Juru Mangku Wisna, Ketua MDA Kota Denpasar, program pengelolaan sampah dari sumber telah disosialisasikan jauh-jauh hari, termasuk penanganan sampah upakara yang sebagian besar sampah organik. Dalam program tersebut juga telah disebutkan sampah upakara agar diselesaikan dari sumber bisa dibawa pulang, dicacah atau dibawa ke TPS 3R atau TPST. Terkait dengan sampah upakara seperti itu, justru kami dari sebelumnya sudah mengantisipasi satu, ke pura itu sekarang tidak boleh pakai tas kresek seperti itu satu. Kemudian hasil daripada ataupun amis-amisan ataupun selesai sampah alat-alat ataupun bahan upacara tersebut langsung itu dibawa pulang seperti itu. Nah, pulang ada yang memang dicacah di rumah masing-masing atau kalau itu pun banyak itu dibawa ke TPST seperti itu. Nah, itu sudah kami lakukan khusus di Kota Denpasar. Jadinya setiap desa itu kami wajibkan untuk mengelola sampah khususnya di upakara itu harus diselesaikan di wilayah masing-masing, desa adat masing-masing, banjar masing-masing. Nah, ini sudah kami lakukan sebelum ada seperti informasi sekarang, kami dari Majelis Desa Adat Kota Denpasar sudah melaksanakan hal tersebut seperti itu. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup juga menyatakan kegembiraannya tingkat kesadaran warga Denpasar memilah sampah meningkat signifikan mencapai 60%. Hal tersebut merupakan berita baik untuk mendukung pengelolaan sampah berbasis sumber di Kota Denpasar. Meskipun kesadaran memilah sampah meningkat, namun aksi membuang dan membakar sampah masih ditemukan belakangan ini. Riasa Bali TV. Urat nadi ekonomi Bali terancam, krisis sampah harus segera ditangani. Kami segera kembali dengan informasinya. Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Hamco, cat kayu dan besi. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras berpelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Pemirsa, permasalahan sampah di Bali kian menjadi sorotan karena dinilai berdampak langsung terhadap sektor pariwisata sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha yang bergantung pada stabilitas dan citra pariwisata Pulau Dewata. Wakil Ketua Umum Bidang Infrastruktur Kamar Dagang dan Industri Kadin Denpasar Yusuf Ali menilai bahwa persoalan sampah merupakan isu mendasar yang harus segera ditangani, terlepas dari sektor usaha apapun yang dijalankan.
Ia menekankan bahwa sejak dulu nilai menjaga kebersihan telah diajarkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai fondasi untuk menciptakan lingkungan yang baik dan prinsip tersebut seharusnya diterapkan dalam pengelolaan Bali secara menyeluruh. Menurutnya ketergantungan Bali terhadap pariwisata membuat faktor kenyamanan menjadi sangat penting. Mulai dari kebersihan pantai, kawasan pegunungan, hingga lingkungan perkotaan. Lebih lanjut, Yusuf Ali menyoroti bahwa keberadaan sampah yang menumpuk dan menimbulkan bau tidak sedap berpotensi merusak pengalaman wisatawan. Hal ini dikhawatirkan dapat menurunkan daya tarik Bali sebagai destinasi unggulan dunia. Ia mengingatkan bahwa jika sektor pariwisata terdampak akibat persoalan kebersihan, maka seluruh lini usaha di Bali juga akan merasakan imbasnya. Oleh karena itu diperlukan langkah nyata dan kolaborasi semua pihak agar permasalahan sampah dapat segera diatasi demi menjaga keberlanjutan pariwisata dan perekonomian Bali. Semua orang juga pasti akan mengamini hal yang sama, bahwa urat nadi perekonomian Bali ini adalah pariwisata. Tapi jikalau bukan pun urat nadi Bali ini pariwisata, sektor apapun itu, entah itu industri, entah itu pendidikan, apapun itu, sampah itu adalah menjadi dasar sebetulnya. Dasar memang harus ditangani. Sama seperti halnya orang tua kita mengajarkan bahwa di malam hari sebelum kita tidur, bahwa sampah di rumah itu sudah harus bersih, dibersihkan, dikumpulkan jadi satu, dapur dalam kondisi bersih, itu yang diajarkan orang tua saya, supaya pagi hari itu rezeki yang akan datang masuk ke kita itu benar-benar masuk dengan baik. Ini mungkin filosofi sederhana dari sisi ajaran orang tua ke anaknya, bahwa di pagi hari itu kondisi rumah kita harus sudah bersih supaya rezekinya mengalir dengan baik. Dan ini juga saya pikir bisa diterapkan juga di sebuah kita bernegara atau berkota provinsi Bali seperti ini. Memang sampah itu harus ditangani terlepas dari apapun basic bisnisnya. Terlebih lagi nih, kalau memang ternyata Bali basic bisnisnya atau urat nadi ekonomi adalah pariwisata. Yang kita jual itu kan banyak hal, alam kita, unique point selling budaya kita. Tapi terlepas dari itu, orang pun juga kan ingin nyaman. Orang ingin datang ke pantai menikmati tanpa sampah plastik. Orang ingin datang ke gunung juga nggak ingin lihat sampah berserakan. Atau pada saat dia sedang berputar di kota, jalan-jalan mungkin ke mall dan lain-lain, mungkin dia ngelewatin perkampungan, rumah adat dan lain-lain, ya terasa tidak nyaman atau janggal aja jikalau sudut pandangnya wisatawan itu tertuju kepada sampah yang menumpuk. Permasalahan sampah membutuhkan perhatian serius dan langkah nyata dari seluruh pihak terkait. Upaya kolaboratif menjadi kunci agar Bali tetap terjaga sebagai destinasi yang nyaman dan berkelanjutan. Ari Wiratmaja, Bali TV. Pelaku usaha sekaligus Wakil Ketua Umum Bidang Infrastruktur Kadin Denpasar Yusuf Ali berpendapat, meski penutupan TPA Suwung dinilai sebagai kebijakan tepat, kebijakan ini harus dibarengi dengan komitmen pemangku kebijakan dalam menjalankan regulasi yang telah ada. Menurutnya, sanksi bagi para pelanggar aturan pengelolaan sampah dinilai sebagai bentuk keputusasaan pemerintah dan dapat memberatkan warga. Pemirsa, berikut petikan wawancaranya. Ditutup itu memang sudah menjadi sebuah keharusan. Kita juga mengerti itu. Bagi orang yang berpikir, bagi orang yang mengerti dampak terhadap lingkungan atau sebuah TPA, open dumping seperti itu, semua pasti akan menjawab hal yang sama seperti saya. Memang itu harus ditutup. Tapi nggak cukup sampai kata-kata ditutup. Ada rentetannya yang harus kita telaah dengan benar. Maafin pemerintah kita, pejabat kita. Saya tahu mereka tuh bukan orang yang bodoh. Mereka orang-orang yang pintar. Mereka tahu bagaimana membuat suatu regulasi itu sebetulnya. Dan kita ini bukan kekurangan regulasi. Enggak, regulasinya sudah ada. Tapi regulasi itu bisa dijalankan kalau ada komitmen. Nah, komitmen itu sendiri akan berdampak positif kalau ada konsistensi.
Kalau kita ngomong nih dari akar rumputnya, dari awal itu panjang, dan itu harus dilakukan dengan konsisten benar-benar gitu. Dari mulai pemerintah kota bekerja sama dengan perangkat desa sampai ke warga-warga, mungkin dilakukan edukasi terus-menerus, jangan cuma diingatkan satu kali terus lupa. Kalau kita melihat ini kembali ke agama kita masing-masing, kita sama-sama punya kitab suci. Di kitab suci kita itu kalau memperingatkan sesuatu itu dilakukan berulang-ulang. Tuhan aja memperingatkan umatnya berulang-ulang. Terus pemerintah cukup sekali gitu mau bilang sama warga, pilah sampah ya, tapi tidak difasilitasi dengan aturan, tidak difasilitasi dengan alat bantu dan lainnya, ya nggak bisa juga. Itu harus terus diingatkan. Mungkin pendampingan itu tidak cukup 1 bulan, bisa jadi pendampingan itu 6 bulan sampai dengan setahun, atau bahkan mungkin 2 tahun, sampai budaya itu benar-benar tercipta. Boleh memberikan ancaman atau penegasan, tapi juga terukur gitu. Jangan tiba-tiba nanti membuat aturan buang sampah sembarangan denda 50 juta. Yang mau didenda UMR-nya berapa? Nggak logik kan? Jangan seperti itu. Jangan dulu semerta-merta menyalahkan warga dulu. Fasilitasnya sudah ada belum? Kalau saya tanya balik ini, pemerintah sudah pernah mengedukasi seberapa jauh tentang pemilahan sampah organik, non-organik, atau residu? Closing statement saya sederhana. Kebersihan itu adalah sebagian daripada iman kita, terlepas dari semua agamanya. Kalau orang yang merasa dirinya beriman dan dia berketuhanan, pasti dia akan menjaga kebersihan itu sendiri. Kebersihan badan dia, rumah tangga mereka, sampah mereka. Ya, saya setuju, nggak apa-apa. Kita membuat sampah, kita berusaha untuk menjaga sampah itu dengan benar. Namun pemerintah juga memberikan fasilitas buat kita semua. Pemirsa, jangan beranjak dulu. Kami segera kembali dengan laporan seruan perdamaian menggema dari Bali. Amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, Rogen. Li, awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, mula aku Nyai. Takdir ya Nyai. Ini pijit tangan lu. Sakit hati awak-awake. Apa? Mau pijat keko? Oh, mau pijat. Bawayan kayak dirurui, matajan, matuakan. Dan ini subane gelam kokene awake ni makatang lo. Awake ni makatang. Awake sing kodak, awake sing idawak kenyang, sing idawak mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya menceramah, jadi presiden. Cuma sebelum lagi sih, kita wakil. Kene ini awaknya makatang, awaknya bemerjati ngencanang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dilindungi wayan. Ini, ayo kemana jangan bicaranya nih lo. Ini saya bicarkan awaknya jangan beli. Langis saya nih jangan. Wah, si lagi sini ada ngorek TV semangat aja kangon. Melarang saya beli ngomong. Ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, besok beli lo. Pemelaan nih. Pemelaan, jangan nggak dikasih lagi sini. Apa dikasih lagi sini lo? Coba tinggalin. Ini di HP ini nggak ada beli. Nak liu kasihatnya nih beli bati nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan
apa dan nenek kaki terkilir, keseleyor, mati, pegelinu, pila, kesemutan, bancang sakit, pokoknya menggenang kasihan nenek. Nih, mana gitu? Nenek senakona panaki, awaknya saya ketakonan. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya bisa nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersegar ke kalanya nyai. Beli. Baik. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as samsam guling, tubuh balung, and hawar babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Start, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Ngepat juga ya, 4 tumpang alit-alit lagi papat ngangen sampian busung metulang lindung wasani dengan bombayu kan waras vertikal pop langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan, kita memanggil Pemirsa, pesan perdamaian menggema dari Bali yang diserukan Sulinggi Ide Pedanda Gede Mandara Putra Kekeran dalam Dharma Wacana pada Dharma Santi Nyepi 2026 di Taman Budaya atau Art Center Denpasar semalam. Tokoh agama Hindu ini menegaskan kedamaian yang membuat Bali dikenal dunia dan ini tidak lepas dari kuatnya nilai toleransi dan persaudaraan. Umat manusia tidak mesti harus berpisah atau bermusuhan. Sebab menurut kitab suci agama Hindu dijelaskan bahwa santi dan kebahagiaan hanya bisa diperoleh dengan melaksanakan dharma. Sulinggi Ide Pedanda Gede Mandara Putra Kekeran mengatakan ajaran dharma menjadi dasar menjaga kesetiaan, cinta kasih, dan keharmonisan. Dengan menjalankan dharma itu saja kita akan dapat mencapai kesantian. Ia juga mengingatkan konsep Wasudewa Kutumbakam sebagai landasan hidup satu keluarga besar di bumi. Umat Hindu di Bali betul-betul mencari status yang tinggi untuk menjaga dharma yang dilaksanakan dan saling mengingatkan bahwa umat manusia tidak mesti harus pisah atau bermusuhan. Menurut kitab-kitab suci agama Hindu dijelas diberikan penekanan bahwa santi dan kebahagiaan hanya bisa diperoleh dengan melaksanakan dharma. Cinta kasih dharma itu adalah keharmonisan. Dengan hanya menjalankan dharma itu saja umat manusia akan dapat mencapai kebahagiaan dan kedamaian. Tetaplah berpegang pada dharma. Kalau tidak berbahaya. Demikian disebutkan tentang pentingnya kita menjaga dharma, keharmonisan, persaudaraan, menurunkan egosentris kita, mengurangi kemarahan kita, mengikis benci kita. Sebab circle yang pertama kita menghancurkan adharma itu adalah pada tubuh ini. Damai, harmonis, hidup berdampingan dengan selaras, yaitu dalam konteks masyarakat, dalam konteks negara, dalam konteks pribadi. Area yang pertama harus diselesaikanlah pada diri. Sebab tidak sedikit ada orang yang belum selesai dengan dirinya. Dia masih bertengkar dengan dirinya. Keinginannya begini, keinginannya begitu, tapi otaknya mengatakan jangan begitu, jangan begini. Jadilah dia orang sepaneng akhirnya. Tidak ada damai pada orang itu. Kemudian, setelah itu ada di keluarga. Mulailah penampilan dharma di keluarga, kemudian di masyarakat, kemudian di dalam kita bernegara. Sebarkan ajaran dharma itu, jalin persahabatan dan persaudaraan. Kalaupun dah ada orang-orang yang belum mencapai tingkat kesadaran ini, tetap mereka tidak bisa dibenci,
karena mereka dalam proses. Agus Sudiatmika dan Angkat Wirawan, Bali TV. Ketua Umum PADI Wisnu Bawatenaya menekankan pentingnya kerjasama nyata dalam menjaga keharmonisan Bali. Demikian diungkapkan sosok yang pernah menjabat Pangdam 9 Udayana ini saat memberikan sambutan pada Dharma Santa Nyepi 2026 semalam di Art Center Denpasar. Ketua Umum PHDI Wisnu Bawatenaya mengatakan bukan aman tapi nyem-nyeman, tidak seperti itu. Kata aman dengan pikiran jernih, hati bersih, tata tentram, kerja keras, tulus ikhlas, kerja cerdas, ujungnya kerjasama dan gotong royong, bukan gotong tapi ngoyong. Kalau ngoyong akhirnya akan berat, bersama-sama kita pikul bersama-sama, kita angkut sampah agar Bali bersih. WBT juga mengajak masyarakat Bali selalu bahu-membahu, bantu ayah lindungi ibu. Dengan istilah Bali, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kesakralan pura dan warisan budaya Bali. Tata DRW, tata sampai negara, tentrem, aman dan nyaman. Bukan aman, tapi nyem-nyaman. Tidak seperti itu. Kita aman dengan pikiran jernih, hati bersih. Tata tentram, kerja keras, tulus ikhlas, kerja cerdas, ujungnya kerjasama. Gotong royong, bukan gotong tapi ngoyong. Kalau itu ngoyong akhirnya berat. Bersama-sama kita pikul, bersama-sama kita angkut sampah agar Bali bersih. Bali, BALI, bantu ayah, lindungi ibu, eling ring bisama, eling ring kawitan, eling sareng sebentot, pura-pura kita, kelestariannya, kesakralannya kita jaga, puri-puri kita rawat, purana kita, sejarahnya kita pelajari. Agus Sudiatmika dan Angkat Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Pemirsa, seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati, Usada Bali, Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Pradana Adiputra pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.